Kejadian pasal 9. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi." Segala burung dan ikan serta binatang yang lain akan takut kepadamu. Mereka semua ada dalam kekuasaanmu. Semuanya itu boleh menjadi makananmu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, semuanya itu kuberikan kepadamu untuk menjadi makananmu. Satu-satunya yang tidak boleh kamu makan ialah daging yang masih ada darahnya, sebab nyawa itu ada di dalam darah. Setiap orang dan binatang yang membunuh manusia akan kuhukum mati. Manusia diciptakan seperti aku, sebab itu, barang siapa membunuh manusia, dia sendiri akan dibunuh juga oleh manusia. Ya, kamu harus beranak cucu yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sekarang aku membuat perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk yang hidup, yaitu burung-burung dan semua binatang darat, ya semuanya yang keluar dari kapal itu bersama-sama dengan kamu. Inilah perjanjianku dengan kamu, aku berjanji bahwa segala makhluk yang hidup tidak akan lagi dibinasakan oleh banjir. Tidak akan lagi ada banjir yang membinasakan bumi ini. Sebagai tanda perjanjian kekal, yang kubuat dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup. Maka kutaruh pelangiku di awan sebagai tanda perjanjianku dengan dunia. Setiap kali, jika aku menutupi langit dengan awan, lalu pelangi itu tampak. Aku akan mengingat janjiku kepadamu dan kepada segala makhluk hidup, yaitu bahwa banjir tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup. Bila mana pelangi tampak di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjian yang kekal itu antara aku dengan segala makhluk yang hidup di bumi. Itulah tanda janjiku yang kuberikan kepada segala makhluk yang hidup di bumi. Anak-anak Nuh yang keluar dari kapal itu ialah Sem, Yafet dan Ham. Ham adalah ayah Kanaan. Ketiga anak Nuh itu adalah nenek moyang semua orang di dunia. Nuh seorang petani, dan dialah yang pertama-tama membuat kebun anggur. Setelah Nuh minum anggurnya, ia menjadi mabuk. Dilepaskannya segala pakaiannya lalu tidurlah ia telanjang di dalam kemahnya. Ketika Ham, yaitu ayah Kanaan, melihat bahwa ayahnya telanjang, ia keluar dan memberitahukan hal itu kepada kedua saudaranya. Kemudian Sem dan Yafet mengambil sehelai jubah dan membentangkannya pada bahu mereka. Mereka berjalan mundur memasuki kemah itu dan menyelimuti ayah mereka dengan jubah itu. Mereka memalingkan muka supaya tidak melihat ayah mereka yang telanjang itu. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mengetahui apa yang diperbuat anak bungsunya terhadap dirinya, ia berkata, "Terkutuklah Kanaan. Dia akan menjadi budak terhina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Sesudah banjir itu, Nuh masih hidup 350 tahun lagi. Ia meninggal pada usia 950 tahun.